Standby. Rolling action. Selamat datang di WNI, Waktu Ngobrol Inspiratif, edisi Padi, Pesantren Digital. Lagista, aku punya pertanyaan nih. Apa tuh? Kita kan sebagai umat muslim ya, dituntut atau diwajibkan untuk menuntut ilmu nih. Tapi kamu pernah kepikiran gak sih, kenapa gitu kita harus mencari ilmu gitu? Iya juga sih ya. Sebenarnya kalau manusia gak punya ilmu itu gimana sih? Atau kayak ilmu itu kan ada yang baik sama ada yang buruk juga gak sih? Iya kan, terus tahu aku ya, aku tuh cuma taunya ilmu itu cuma sekedar informasi yang harus kita tahu gitu. Sama bekal kita buat nanti gitu. Iya, Tapi bener banget. ada juga orang yang berilmu tapi dia itu kedepannya nggak ngejamin juga. Iya Kayak, kan? Kan ada ilmu yang dipelajari bahkan untuk suatu hal yang negatif. bener banget. Jadi gimana kalau kita langsung tanyain aja Ke orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. siapa tuh kira-kira? Siapa ya? Gimana kalau langsung aja kita hadirin Bapak Guru kita buat hari ini? Tuh, siapa tuh lagi Sla? Siapa ya? Siapa? Siapa aku nggak tahu lagi Sla. Aku juga nggak tahu. Ya udah langsung aja we. Nah, ini dia. Jadi sekarang ada Bapak Ade Lukman yang siap menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di kepala kita tadi sih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana Bapak kabarnya? Puasanya lancar? Alhamdulillah. Bagaimana sebaliknya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya puasa sekarang. Biasa sekali. Pak, jadi di sini teh kita teh mau nanya-nanya nih soal ilmu. Soalnya kita kan belum tahu ya apa sih ilmu itu gitu. Ya, kenapa sih kita sebagai umat Islam itu harus diwajibkan gitu mencari ilmu? Definisi dulunya deh ya. Aku iya, belum benar-benar. tahu ilmu itu apa sih Pak? Soalnya setahu aku ya yang namanya ilmu cuma informasi yang harus kita ketahui aja gitu. Jawab sekarang? Boleh. Ya pada dasarnya sebetulnya memang ilmu itu adalah salah satu informasi yang belum kita ketahui kemudian menjadi tahu itu disebut dengan ilmu. Tapi ada juga definisi yang mengatakan dari sebagian ulama bahwa ilmu itu adalah salah satu pengetahuan yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kita semua kepada hambanya berupa pengetahuan untuk memahami ya, agar kita tahu terhadap segala sesuatu. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu itu diambil dari bahasa Arab Apa tuh? yang terdiri daripada 3 huruf. Udah tahu belum nih? Enggak, apa tuh sebenarnya? Kalau dari bahasa Indonesia kita ada 4 huruf ya, Iya. I, L, M, dan U. Iya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada 3 huruf. Yang pertama itu hurufnya apa coba? Alif, Ain. Oke ya, ain. Yang kedua ba, ba. lam. Yang ketiga mim. Oke, jadi ilmu kan? Nah, yang pertama itu hurufnya adalah ain. Ain itu mempunyai makna iliyin dalam bahasa Arab. Iliyin. Artinya iliyin itu tinggi. Yang kedua, dalam kata ilmu itu ada huruf lam. Lam di sana mempunyai kata atifun. Ya, artinya itu adalah lembut. Yang ketiga itu ada huruf mim. Mim itu artinya atau diambil dari kata malakun. Malak itu artinya adalah raja. Jadi orang yang berilmu pasti mempunyai derajat yang tinggi. Ada kata tinggi. Orang yang berilmu pasti tutur kata, perilaku itu akan lemah lembut. Ya. Karena dengan apa? Dengan ilmunya. Yang ketiga, orang yang mempunyai ilmu, dia akan menjadi seorang pemimpin untuk makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah itu gambaran kalau kita artikan dari kata ilmu. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi nih ya Pak, ngomong-ngomong soal ilmu, kan ada ilmu dunia sama ilmu agama nih. Betul. Kira-kira lebih penting yang mana sih? Jadi kita tuh harus lebih condong kemana gitu? Oke. Jadi ini bagus ya pertanyaan dari kalian semua. Ya, kenapa? Jadi kira-kira apa mau penting ilmu dunia atau ilmu akhirat? Bahkan Imam Ghazali itu mengatakan membagi ilmu itu ada 2. Satu ilmu syar'i, yang kedua ilmu dunia. Ilmu syar'i itu kaitannya dengan ilmu agama. Ilmu dunia ya kaitannya dengan keduniaan.
Dua-duanya apakah penting atau tidak? Dua-duanya penting. Kenapa? Dalam hadis Nabi katakan seperti ini, Rasulullah SAW telah bersabda, ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin sukses di dunia, maka dia harus dengan ilmunya. Ya. Barang siapa ingin sukses di akhirat, maka dia juga harus dengan ilmunya. Barang siapa ingin sukses dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmunya. Maka dalam hal ini dua-duanya, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, dua-duanya penting. Ya. Jadi jangan sampai kita milih salah satu hanya untuk akhirat saja, tapi dunia tidak. Karena kita sedang hidup di dunia, kita juga butuh ilmu tentang keduniaan. Tidak juga urusan dunia, bahwa kita juga akan pulang, akan meninggal. Dan kita harus memperbaiki, belajar tentang ibadah kita. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu benar. Kenapa? Karena kalau kita beribadah tanpa ilmunya, itu tidak akan diterima. Dalam hadis Nabi ada disebutkan, dalam, kalau tidak salah seperti ini bunyinya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu mardudatun amaluhu la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmunya, maka amalnya itu tidak akan diterima. Itu begitu intinya, seperti itu. Jadi kayak harus balance gitu ya, ilmu dunia sama ilmu akhirat tuh. Dua-duanya tuh penting ya. Jadi kayak boleh ngejar dunia tapi jangan lupain akhirat juga gitu. Ya. Ngejar akhirat juga, jangan lupa sama dunianya. Nah, karena ada juga keterangan seperti ini ya. Bapak pernah baca itu ya, dalam keterangan hadis Nabi, i'mali dunya ka'annaka ta'isu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Kerjakanlah ya, urusan dunia kalian seolah-olah kalian itu akan hidup selamanya. Tapi jangan lupa kalian juga harus mengerjakan amal akhirat seolah-olah kita itu akan mati besok. Makanya dua-duanya harus seimbang gitu ya. Dua-duanya harus dituntut Betul. ilmunya gitu ya. Iya. Oke deh, tapi aku tuh masih penasaran ya, ilmu gitu. Kenapa sih dalam Islam kita tuh wajib banget yang namanya itu menuntut ilmu? Betul. Kenapa tuh? Gak tahu. Kenapa ya? Pada dasarnya kita berpatokan pada hadis Nabi dan juga Al-Quran. Jelas dalam Al-Quran, Quran surah Al-Mujadalah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maknanya wallahu a'lam bihaqiqatil murad, yang artinya seperti ini, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Kemudian dalam hadis Nabi juga disebutkan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Itulah dipatokannya kepada Quran dan hadis, bahwasanya mencari ilmu itu hukumnya wajib. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Jadi Pak, gimana nih kalau mencari ilmu tapi enggak sama agama gitu, kayak ilmu tanpa agama itu gimana sih? Bisa nyesatin apa gimana gitu? Betul. Kalau ilmu tanpa agama itu tabu. Tabu. Buta. Ilmu tanpa agama itu akan buta. Kemudian agama tanpa ilmu itu juga sama akan luntur. Jadi harus balance. Apalagi dalam kehidupan kita sekarang ada 3 nilai diantaranya. Dalam kehidupan kita, hidup tanpa ilmu itu celaka. Bagusnya kita itu harus balance. Hidup ini, misalkan hidup dengan seni akan menjadi indah, hidup dengan ilmu akan menjadi mudah, hidup dengan agama akan menjadi terarah. Pada dasarnya kalau dikaitkan dengan masalah ilmu, jelas kalau kita mengerjakan sesuatu, kita ada dalam beragama, kalau tanpa ilmu maka kita akan celaka. Kembali kepada yang hadis tadi, mardudatun amaluhu la tuqbalu. Ketika kita dalam agama disuruh sholat, tapi kita tidak punya ilmunya, maka amalnya percuma, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak punya ilmunya. Misalkan sholat subuh seharusnya 2 rakaat, ini jadi 4 rakaat. Itu kan ya salah sekali ya. Misalkan sholat maghrib harusnya 3 rakaat jadi 4 rakaat. Isya misalkan 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kenapa? Karena dia tidak tahu ilmunya. Gitu. Maka itu akan menyesatkan. Dan bukan berarti diganjar ya, kalau dalam istilah Sunda kalahkah digenyer gitu. Pada dasarnya seperti itu.
Ya, itu. Segala sesuatu itu harus ada ilmunya ya Pak ya. Betul. Hidup Oke. akan menjadi mudah kalau dengan ilmu. Oh, aku juga gak perlu materi terus Gak ya. perlu materi, kita punya ilmu. Kita kuat tenaga, ya dengan tenaga. Bahkan ada dengan senyuman juga sudah itu ya. Betul ya. Senyum itu beda dengan ketawa, beda gak? Beda. Beda ya. Kalau ketawa kelihatan gini kan. Kalau senyum enggak. Makanya ada rumusnya, tidak hanya matematika. 3 cm ke kiri tahan mulut kita, bibir kita 3 cm ke kiri tahan, 3 cm ke kanan tahan, dan ditahan 3 detik. Itu rumus senyum. Ada rumusnya juga. Ada rumusnya. Aku baru tahu loh. Aku baru tahu juga. Coba kalau tanpa pakai rumus, senyum misalkan versi kita hanya 3 cm ke kanan, yang kiri enggak, gimana itu artinya? Itu mah jadi kayak Meremehkan. nantang gitu ya. Oke, kanan kiri 3 cm, tapi tidak ditahan 3 detik. Coba sob. Nah, itu kayak orang yang jelas kan? Nggak enak gitu. Makanya kalau kita tidak punya tenaga, tidak punya, misalkan kita mau mencurahkan dengan pikiran kita, minimal senyum. Kalau dalam istilah Sunda, teu hese, teu berat, teu mahal, gitu. Ya. Senyum itu ibadah. Masya Allah. Oke deh. Pak, sebenarnya nih ya, ada gak sih ilmu yang benar-benar harus banget kita miliki biar selamat dunia sama akhirat gitu? Ada gak sih kira-kira? Yang harus kita miliki ilmu biar selamat kita dunia dan di akhirat. Itu tergantung dari ilmunya, kebutuhan kita apa. Yang jelas semua ilmu, selama itu ilmunya ilmu baik, hasanah, bagus, itu wajib untuk kita pelajari. Ilmu tentang keagamaan, contoh, misalkan salah satu ilmu tentang sholat. Haruskah kita pelajari sholat? Harus. Karena kalau kita sholat tanpa ilmunya, kembali yang tadi, itu akan ditolak. Kalau masalah ilmu apa yang penting, selama itu ilmunya bagus, Bermanfaat. maka itu penting untuk kita pelajari. Ya, begitupun dengan urusan dunia. Nah, kalian misalkan di sekolah kita ambil jurusan masing-masing sesuai dengan jurusan, apakah itu penting? Ya penting untuk kita pelajari. Kenapa? Untuk masa depan kita. Hanya saja yang jelas kalau kita mau sukses di dunia, maka harus dengan ilmunya. Kalau kita mau sukses di akhirat, maka harus dengan ilmunya. Terlepas ilmunya seperti apa. Kan gimana nih ya untuk Gen Z gitu ya, Gen Z itu rada gimana gitu ya. Pasti gitulah gak luput dari kata malas gitu, kata mager mungkin ya. Mungkin gimana gitu cara meningkatkan semangat belajar mencari ilmunya gitu. Betul. Yang pertama, kita jangan lepas dari yang namanya doa. Oke. Doa itu kan senjatanya umat muslim. Ada dalam salah satu doa yang selalu dirutinkan oleh para ulama ya. Dengan bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minal jubni wal bukhli wal kasali. Ya Allah, aku berlindung dari sifat penakut, dari sifat kikir, dan juga dari sifat malas. Ada doanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma paksakan. Paksakan. Iya, paksakan. Oh, Kita mau sekolah, Allahumma paksakan. Kita harus maksa. Kalau kita mau sukses, Allahumma paksakan. Paksa. Yang ketiga, ingat di dunia ini bahwa tidak ada suatu hal yang sukses itu dengan spontanitas. Butuh proses dan juga kerja keras. Intinya seperti itu. Ingat, cita-cita kita itu apa, dan itu yang harus menjadi motivasi dorongan kita. Kalau kita ingin sukses, maka harus kerja keras. Bukan masalah hasil, tapi Allah menyuruh kepada kita itu adalah prosesnya. Masalah hasil nanti itu kembali lagi kepada Allah. Yang jelas ada doanya, kemudian kita harus juga bekerja. Kemudian ingat terhadap cita-cita kita pada saat kita sekolah, kita mau jadi apa, harus punya cita-cita. Kalau tidak punya cita-cita, percuma ya. Sahayuna belajar teh kumaha babaturan, nah jangan sampai seperti itu. oke, kayak kejauh banget gak sih? Jawaban apalagi aku dari tadi bingung. Aduh, ini apa gitu ya. Ilmu teh apa gitu sebenarnya ya. Tapi setelah dengar penjelasan Pak Ade kayak langsung banget gitu, kayak ngerti kayak oh jadi ilmu itu gini Tapi gitu. kadang saya juga mau pesen nih Apa tuh? sama anak-anak. Ingat, ilmu itu al ilmu nurun la yuhdalil asih.
ilmu itu adalah cahaya dan tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Jadi nih yang masih pada pacaran, nah ya jangan sampai seperti itu. Makanya prestasinya jadi nurun karena kenapa? Al ilmu nurun la yuhdal lil asi. Ilmu itu adalah cahaya, tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Hati-hati. Makanya orang tua sering menggambarkan, jadi ilmu itu kalau dengan orang yang bermaksiat itu bagaikan air dengan minyak, tidak akan bersatu. Tapi nih Pak, aku tuh pernah dengar Cina, kalau kita punya pacar nih kayak itu tuh lebih semangat Cina mencari ilmunya, itu tuh gimana maksudnya? Pacarnya di sekolah makanya. Kemarin ya. Ya kalau sekadar suka sih tidak masalah ya, suka karena fitrah manusia untuk saling menyukai. Jangan sampai berlebihan. Kamu tinu poek duaan. Duh, astagfirullah. Itu ayah batur duaan. Nah itu yang paling bahaya. Yang jelas kalau sekadar suka tidak masalah, fitrah manusia kan. Adam diciptakan dengan Hawa, bukan Adam dengan Asep kan. Oke. Ya. Intinya seperti itu. Oke, Chef, gimana nih kira-kira? Keren banget sih Bapak, terima kasih banyak. sami-sami. Soalnya pertanyaan aku yang dari tadi aku tanyain ke Lei, Leinya nanya balik. Iya dah, gak ngerti ya tuh kamu. Tapi setelah ada Bapak kayak kita langsung kejawab kan? Iya, aku juga langsung bener. ketik. Ternyata emang ilmu itu sepenting itu dan jadi ngerti juga kenapa harus diwajibkan gitu. Iya. Soalnya aku juga bertanya-tanya apalagi kan di bulan puasa gini harus sekolah, mencari ilmu, nyubuh, tetia sababodaya bite. Jadi ya itu. Sami Bapak Oge. Allahumma paksakeun. Iya kan tadi Allahumma paksakeun kan cek Bapak Oge. Doanya adalah Iya. Allahumma paksakeun. Itu sih yang paling pentingnya kayak itu bermanfaat banget bagi kita ya Chef ya, apalagi sama teman-teman kita itu mungkin bisa jadi tambahannya buat ilmu kita di bulan Ramadan ini. Betul. Bisa jadi juga ini bisa jadi motivasi buat teman-teman bener sobat banget. NG di luar sana biar lebih semangat lagi sekolah di bulan Ramadan. Oke, mungkin itu saja ya buat kali ini. Terima kasih Bapak atas Bapak. waktunya, Sama-sama. Atas ilmunya. atas ilmu yang telah diberikan yang bakal bermanfaat banget buat Amin ya kita Allah, ya semua. Rabbal Alamin. Amin. Sukses selalu ya. Amin. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, mungkin sekian untuk episode kali ini. Besok. Ya udah, mungkin itu aja. See you. Goodbye. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cakep sekali aku.